KDP mungkin bisa diceritain kemarin tuh anaknya Akmil itu emang ingin sendiri atau kayak gimana tuh, Kak? Oh, kalau aku kan memang kepengen anakku ke Akpol. Nah, waktu itu dia kan karena dia ngerasa bahwa tingginya itu kurang pada waktu itu ya, karena pada waktu itu kan umurnya masih 17 tahun. Nah, dan kurang 1 senti gitu. Aku bilang tahan dulu aja, tahun depan ikut lagi karena masih umur 17 tahun. Terus tapi anak aku bilang nggak mau mah, boleh nggak sih mah aku ke Akmil karena teman-teman aku pada di Akmil. Akhirnya aku kan nggak boleh memaksakan apa yang aku mau kan. Jadi ya aku mendukung dan mensupport anakku untuk masuk TNI Akmil gitu. TNI Angkatan Darat Akmil. Iya, berarti kan kemarin emang sempet disuruhnya ke Akpol ya, Kak. Itu Iya. apakah sempet ada rasa kecewa atau kayak gimana tuh, Kak? Enggak lah gitu, karena kan memang anak aku tuh orangnya nurut ya, cuman karena memang balik lagi alasan dia itu masuk akal, sama-sama mengabdi kepada negara, apa yang membuat mama tidak setuju gitu. Terus aku bilang tidak ada kata tidak setuju karena memang kan kakek aku sendiri kan TNI, papi aku polisi gitu, jadi terserah mau pilih yang mana sebenarnya gitu. Cuman karena anak itu bilang bahwa aku sudah dari awal aku pengen TNI karena memang sahabat-sahabatnya kebanyakan di TNI Angkatan Darat di Akmil gitu. Jadi dia merasa aku di sini aja mah. Terus aku bilang, "Oh, benar, kamu nggak mau mikir lagi gitu." Enggak, karena bukan nggak mau di Akpol tapi karena mau nunggu setahun lagi, dan juga dia teman-temannya kebanyakan di Taruna, dia lebih nggak tahu ya, dia lebih senang kayaknya mungkin bajunya loreng-loreng itu kali yang membuat dia kayaknya dia merasa kayak tinggi banget gitu. Berarti di Akmil di Angkatan Darat? Iya, di Angkatan Darat. Oke. Nah, kemarin kan sempat ada persiapan-persiapan juga nih, Kak. Saya lihat juga sampai ada bimbel-bimbel juga. Iya. Itu mungkin bisa diceritain nggak, Jadi Kak? gini kan, banyak orang yang mengasumsikan bayar berapa. Iya bayar gitu, tapi bayarnya ya bimbel gitu. Jadi persiapannya itu nggak gampang. Anak aku tuh setahun itu udah mateng. Sebelumnya itu proses, jadi 2 tahun. Jadi di situ tuh giginya dirapihin, badannya jangan sampai ada jerawat-jerawatnya, jadi harus mulus. Terus kemudian bimbel itu kayak misalkan dia belajar psikologi, matematika, bahasa Inggris. Terus kemudian aku nggak tahu tuh kalau pemahaman intinya aku cuma ya ada rezeki berapa anak, karena kan memang kan selain dia itu secara banyak dengan berteman sama teman-temannya, dia ada private-nya juga. Jadi bukan hanya datang ke tempat bimbingan belajar ke tempat mereka gitu, tapi juga ngedatengin guru secara private gitu. Sempet nurunin berat badan juga kan, Kak? Iya dong, makan juga dijaga. Jadi aku panggil ahli gizi untuk mengatur makan dia, latihan fisik juga, berenang dan yang lain-lain. Jadi setiap harinya itu kondisinya itu harus dilihat, kan nggak boleh ada penyakit ini, nggak boleh ada itu. Jadi semuanya dicek kesehatannya semuanya. Jadi setiap 2 tahun itu pokoknya prosesnya Gabriel itu nggak mudah. Karena pada waktu SMP kan dia 2 tahun. Dan dia nilainya 9 sama 10 terus udah gitu SMA-nya pun juga dia 2 tahun. Jadi nilainya juga 9 dan 10. Jadi aku pikir ya itu adalah persyaratan anak aku untuk menjadi TNI di Akmil. Terakhir nih, Kak, suka duka sebagai single mom kayak gimana nih, Kak? Kebanyakan sukanya ya, karena aku bersyukur. Dukanya itu kalau misalkan aku menghadapi masalah sendiri. Karena kan kalau misalkan kita punya suami kan kita bisa ada tempat untuk bercerita, ada tempat untuk bisa menyelesaikan masalah, walaupun memberikan solusi. Tapi bukan berarti wanita mandiri seperti aku tidak membutuhkan laki-laki yang provider ya. Aku tetap membutuhkan itu. Tapi bukan berarti itu menjadi prioritas utama, karena nomor aku adalah prioritas utama aku tuh adalah prioritas utama. Mas Rian, ini lagi wawancara, di insert buat lo ini. Apa tadi? Terakhir tadi prioritas Ya, utama. prioritas utama aku tuh adalah anak lah, karena anak tuh kan pertanggungjawaban aku sebagai ibu gitu. Jadi kalau misalkan jodoh, biarkan Allah Maha tahu yang terbaik buat aku. Jodoh aku siapa nanti, apakah aku masih akan mendapatkan jodoh atau tidak. Yang pastinya aku saat ini tidak ada punya pikiran yang lain-lain. Aku menjalani hidup bagaimana anakku bisa menjadi laki-laki yang soleh, yang berbakti buat bangsa dan negara, menjadi tarunah tangguh, mempersiapkan semuanya untuk menjadi calon pemimpin yang mencintai keluarga dan masyarakat. Oke, siap.